menyembah Dia sekarang dan sampai selamanya. Praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. Praise lifts the waters, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I'm feeling, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than it's found. Oh, my praise is the shot that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Mari kita menyembah Tuhan kita lebih dalam lagi. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. One more time. Praise the Lord, oh my soul.
Pagi. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, saya mau mengajak teman-teman semua yang duduknya di belakang boleh duduk majuan. Dan untuk teman-teman yang mau ke toilet terlebih dahulu, dipersilakan ke toilet dulu biar nanti kita bisa menjalankan ibadah dengan kusyuk. Saya juga mau ngajak kita semua untuk sama-sama menyiapkan hati kita dengan silent HP masing-masing. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Teman-teman hari ini kabarnya pada gimana nih? Ada yang ngerasa seminggu ini happy terus? Ada ya? Atau ada mungkin yang ngerasa dalam seminggu ini kalian sedih terus? Oke, bagus, gak ada. Walau merasakan perasaan tersebut, gak apa-apa ya teman-teman. Karena Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perasaan itu. Dan hari ini kita dipanggil untuk beribadah olehnya. Bersyukur karena walaupun di tengah pergumulan, kita masih dapat merasakan kasih Tuhan kepada kita. Karena itu, mari kita dengan berdiri, kita masuk rumahnya. Rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Bahkanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai teman-teman. Dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan duduk.
Teman-teman, mungkin dalam seminggu ini kita merasa kita memiliki banyak masalah dalam kehidupan kita. Entah di dalam sekolah, keluarga, pekerjaan, atau bahkan pelayanan. Tapi teman-teman sadar gak sih kalau ternyata kita masih dapat melewati berbagai masalah tersebut dengan pertolongan dan kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Tanpa Tuhan, kita ini gak ada apa-apanya. Yuk, kita sama-sama menyembah Tuhan dan mengucap syukur untuk setiap masalah yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. all
teman-teman, setiap minggu kita mengakui dosa kita. Tetapi setiap minggu juga kita melakukan dosa. Seberapa sering kita menyakiti hati Tuhan dengan cara tidak berlaku baik dan jujur dengan perasaan kita? Menyangkal dan menyembunyikan segala perasaan kita. Tetapi ketika masalah itu datang, kita malah menyalahkan Tuhan atas permasalahan dalam hidup kita. Terkadang kita jadi terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri dan jadi jauh darinya. Saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil sikap tenang dan sikap berdoa. Merenungi setiap perasaan yang masih kita tutupi dari Tuhan yang membuat kita jauh darinya. Mari kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan dan dengan sungguh-sungguh meminta pengampunan dari Tuhan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Saya ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan bait yang ketiga dengan hati yang sungguh-sungguh. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah Kemalun. Ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah datang kepadamu untuk mengakui segala dosa kami. Ya Tuhan, tolong ampunilah kami kalau kami telah jatuh ke dalam dosa, menyakiti hati Engkau atau mengecewakan hati Engkau ataupun sesama kami ya Tuhan. Ampunilah dan tuntunlah kami agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami doa, amin. Untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mika 7 ayat 18-19 dengan berdiri. Siapakah seperti Engkau, Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murka untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia? Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam.
Sebagai respon dari kebaikan Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita, marilah kita menyanyikan Tiku diberikan kidung baru dengan hati yang bersukacita. Kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang baru. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Teman-teman boleh duduk. Jadi tema kita hari ini adalah Guencana. Menurut teman-teman, setelah dengar tema kita hari ini, apa sih yang kalian pikirin gitu tentang tema kita? Kalau saya sendiri setelah mendengar tema yang hari ini, saya berpikir, mungkin terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menolak, menutupi, memendam, atau bahkan menyangkal perasaan diri sendiri. Walau begitu, apakah Tuhan tahu perasaan kita yang sesungguhnya? Jawabannya iya, Tuhan pasti tahu. Saat ini kita akan diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan dan kita buka hati kita untuk tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita mengekspresikan diri kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita
Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau Maha Tahu. Kau tahu bahkan yang paling dalam, yang paling tersembunyi di dalam diri kami, di dalam hati kami, Engkau tahu. Terima kasih bahwa saat ini kami mau bersama-sama belajar, bersama-sama terbuka. Untuk kami juga semakin mengenali siapa diri kami, apa yang kami rasakan di dalam hati kami. Sehingga kami tetap bisa bersyukur, bisa memuji Engkau di dalam setiap keadaan dan kesempatan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruhnya. Pada saat kami mau belajar firman, kiranya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Mari kita membaca dulu ya satu ayat yang akan kita bahas bersama dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai 18. Udah ya? Saya bacain buat kita sekalian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulang sekali lagi ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman, berbahagia setiap orang yang mendengar firman yang memeliharanya ya, haleluya. Teman-teman sekalian, ini adalah yang mau kita bawa pulang ya hari ini. Bersukacita, berdoa, dan kita mau mengucap syukur. Nah, tapi bagaimana kita bisa melakukan tiga ini ya? Nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bagaimana tetap bisa bersukacita, tetap berdoa, tetap bersyukur dalam segala hal. Maka kita mesti mengenali diri kita sendiri. Kita mengenali perasaan-perasaan kita, mengenali apa yang terjadi di dalam diri kita. Oleh karena itu teman-teman pengurus memberikan tema hari ini yaitu, coba kita sebut sama-sama ya, 1, 2, 3, salah. Nyebut Guencana bukan begitu. Usia bagaimana? Tuh, gimana Philip? Guencana, harus ada nanya gitu ya. 1, 2, 3. Kurang. 1, 2, 3. Lumayan ya. Nanti latihan ya. Guencana gitu ya. Atau Guencana yo gitu ya. Udah mirip belum ya? Semoga nggak kelihatan lebay ya. Oke rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu kita mesti kenali apa yang terjadi di dalam diri kita ya. Bagaimana kamu bisa terus bersukacita, terus berdoa, terus bersyukur. Itu yang mau kita bawa pulang nih, ya. Itu yang mau kita bawa pulang. Tapi gimana caranya ya? Mari kita kenali dulu diri kita ya. Next. Nah, sekarang lihat ke kiri, 1, 2, 3. Ada siapa tuh di kiri? Panggil dulu ya, panggil teman kamu, tepuk pundaknya, bro. How do you feel today? Silakan 1 menit.
Tanya temannya di sebelahnya, ayo, 1 menit. Iya, udah cukup? Oke. Siapa yang jawab B aja? Oh ada loh yang jawab B aja, B aja. Siapa yang jawab baik? Ya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini nih. Oke, siapa yang jawab luar biasa? Oh lu B aja, baik, luar biasa ya, tiga-tiganya. Rekan-rekan sekalian, kita sebentar akan melakukan aktivitas untuk kita berusaha mengenali berbagai macam perasaan atau emosi ya. Kenapa ini penting? Karena untuk kita melakukan apa yang Rasul Paulus katakan, yaitu kamu, kalian, Anda ya, kamu harus bersukacita, berdoa, bersyukur. Nah itu pasti ada kaitannya dengan apa yang kita rasain, benar gak? Gimana kita bersukacita kalau kenyataannya atau kalau yang dirasain adalah perasaan yang negatif, perasaan yang wah kayaknya gak enak, perasaan yang menyebalkan dan sebagainya. Nah oleh karena itu penting nih untuk mengenali apa yang terjadi ya pada emosi kita. Nah sekarang kan kalian duduknya satu baris ini kurang lebih 5 orang ya. Nanti yang berdua bertiga gabung ya supaya berlima akan dibagiin yaitu kartu ya. Kita akan main kartu. Jadi kartunya isinya gambar-gambar. Oke? Lalu kita akan main kartu. Ya. Oke, silakan boleh dibagiin. Ya. Yang berdua tolong gabung dengan yang ada 3 orang gitu ya. Jadi satu kursi bisa berlima gitu ya. Silakan. Ya. Jadi satu kelompok kurang lebih 5 orang ya. Yang berdua, bertiga gabung jadi satu ya. Ada 9 kartu ya. Ada 9 ya. Oke. Ada 9 ya. Coba cek dulu ada gambarnya yang sama enggak? Kalau sama nanti siapa tahu takutnya ketuker, nanti diganti ya. Ini totalnya ada 16, jadi harusnya cukup nih. Satu set kartu isinya 9 ya, 9 gambar. Oke, sudah? Ini depan belum dapat nih. Nah. Oke, sudah ya? Yang sudah dapat angkat tangan. Oke, ya silakan ya. Nah sekarang caranya gini ya. Perhatiin, saya kasih waktu 5 menit, kita main kartu ya, jadi kartunya dikocok, oke. Lalu nanti giliran, tiap orang ngambil kartu paling atas, ya berarti kan nanti itu random ya, acak ya. Lalu kamu harus cerita ke temanmu di kelompok ini ya, berlima ini tuh emosi apa? Sesuai dengan gambarnya. Lalu kamu sendiri pernah nggak ngalamin emosi seperti itu? Kalau pernah seperti apa? Ya, satu orang kurang lebih 1 menit, jadi total 5 menit. Paham ya? Kocok dulu, nanti habis orang pertama selesai, kocok lagi ya. Jadi bisa acak. Oke? Paham ya? Cerita ini kartu apa nih? Ini emosi apa? Lalu pernah nggak ngalamin? Kalau iya, peristiwanya seperti apa? Oke? Silakan mulai. Ayo, kalau perlu kursinya ditarik sedikit supaya deket-deket ya duduknya ya, silakan ya. Yuk.
Kocok dulu ya, kocok dulu. Nah terus ambil satu orang pertama ambil kartu paling atas. Kasih tahu ini emosi apa nih, ya. Menurut kamu nih emosi apa? Lalu cerita, pernah ngalamin nggak? Ya, kalau iya seperti apa? Silakan. Kalau udah selesai cerita, nanti gantian orang kedua ya, gantian orang kedua. Iya, cukup ya. Oke. Nah, sekarang bilang ke teman-temannya, Gwencana. Baik. Nah, sekarang coba, itu kan ada 9 ya.
yang mana yang marah? Emosi yang marah. Yang mana tuh? Yang mana? Yang mana? Angkat. Oke. Yang gembira, senang. Gembira, oke. Oke, kayaknya benar semua, jelas ya. Oh, ada 2, itu bingung ya, itu apa ya? Oke, nanti kita lihat. Sedih. Yang sedih yang mana yang sedih? Yang sedih yang mana yang sedih? Yang sedih. Oke, yang biru ya, oke, sepakat ya. Kayaknya banyak yang biru ya. Yang ini frustrasi. Yang mana yang frustrasi? Ayo, yang mana yang frustrasi? Steven, kayaknya lu angkat kartu yang sama mulu. Frustrasi. Oh, kayak yang merah lagi frustrasi. Yang mulutnya ditutup apa itu? Itu apa tuh? Nggak tahu. Nggak bisa ngomong ya. Nah itu ya, nggak apa-apa. Ini kita menginterpretasikannya ya. Gambar, oh mungkin itu seperti frustrasi misalkan. Yang merasa dicintai ada nggak? Oh ya, yang ada gambar hati-hatinya. Oke. Yang merasa kayak bangga. Oh ya, gitu ya. Ya, kayak mendapatkan sesuatu gitu ya. Oke. Terkejut, surprise. Oh, matanya gede ya. Oke. Baik. Nah sekarang pertanyaan saya, terima kasih ya. Jadi rasanya kita hampir sebagian besar nggak terlalu susah untuk mengenali berbagai macam emosi. Ya, dalam ilmu psikologi memang ada situasi-situasi di mana orang tuh cenderung sulit mengungkapkan atau mengekspresikan emosi. Ya, emosinya datar atau afek datar, seringkali disebut begitu. Tapi umumnya kita bisa mengenali ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih, ya dari berbagai macam emosi itu, yang mana yang paling sulit kamu ekspresikan? Yang mana yang paling susah? Yang mana yang paling kayaknya nggak gampang gitu? Karena kalau dirasain sendiri mungkin oke, tapi ketika kita mengekspresikan berarti kita mesti menunjukkannya keluar. Saya ulang sekali lagi ya. Ekspresi berarti kita mesti menunjukkan, menampilkan, keluar berarti, bukan yang di dalam. Kalau di dalam tadi yang dirasain. Kalau diekspresikan berarti ditunjukkan, ditampilkan. Yang mana yang paling sulit ya? Yang mana? Ada yang mau kasih tahu yang mana? Gak ada yang mau kasih tahu? Oke, kalau gak ada yang mau kasih tahu, coba angkat tangannya gini. Enggak, angkat tangan, bukan kamu yang dipilih, angkat tangan aja gitu ya. Jangan takut, bukan kamu yang dipilih. Kita semua sama-sama angkat tangan begini ya, angkat jarinya ya. Ya, angkat ya. Angkat. Tunjuk siapa kira-kira yang perlu menjawab pertanyaan ini. 1, 2, 3. Oh, curang nih Ko Edi ini. Masa Ko Edi yang disuruh jawab? Aduh, ini di depan ini siapa nih? Oh, kamu saling menunjuk. Kamu aja, kamu. Ayo, siapa yang mau volunteer, berbagi. Siapa yang sulit mengekspresikan marah? Waktu lagi marah tuh susah gitu. Koni gimana? Oh gitu, mau cerita? Kirain. Siapa yang sulit waktu mengekspresikan perasaan frustrasi? Siapa yang sulit mengekspresikan, menampilkan, menunjukkan perasaan sedih? Siapa yang sulit untuk menampilkan perasaan senang? Senang aja susah ya. Apalagi sedih.
Teman-teman sekalian mungkin ya ada yang sulit mengekspresikan waktu dia marah. Ada yang sulit mengekspresikan waktu dia frustrasi. Ada yang sulit waktu dia lagi sedih. Ya. Mana yang lebih susah? Mengekspresikan perasaan positif atau negatif? Mana yang lebih sulit? Yang negatif atau yang positif? Negatif ya. Umumnya kita pasti akan lebih sulit mengekspresikan perasaan yang negatif. Ya. Lebih mudah mengekspresikan perasaan yang positif. Kalau kamu lagi rasa baik, happy, gembira, lebih mudah membagikannya ya kepada orang lain. Nah, kenapa demikian? Karena mungkin pada saat kita sedang melakukan sesuatu gitu, contohnya misalkan kalau kamu harus presentasi di sekolah, ya, apa yang kamu rasain? Kan. Frustasi. Kamu presentasi, apa yang kamu rasain? Kan. Apa yang kamu pikirkan? Gak ada sih, deg-degan aja. Ya deg-degannya terus duk. Lalu apa yang muncul? Takut salah ngomong. Takut salah ngomong. Oke, tepuk tangan buat Philip. Waktu ujian. Ada yang besok ada ujian? Wow, gimana, Bel? Waktu ujian gimana, Bel? Apa yang kamu rasain? Mat atau kimia yang paling menakut? Kimia. Mat atau IPA? Apa yang kamu rasain? Lihat soal udah capek lah. Capek lah gitu ya. Apa yang kamu pikirin? Ini soal apaan ya? Kok gak pernah lihat? Udah gak mau. Gitu ya, udahlah gitu ya. Soal apaan nih ya, gue gak pernah tahu gitu ya. Jadi dari deg-degan, terus dari kayaknya nggak tahu, dan akhirnya ya udahlah gitu ya. Tepuk tangan buat Abel. Ketika gagal, pernah mengalami kegagalan? Apa yang kamu rasain? Frustrasi, kecewa, kesel, apalagi marah, sedih, kecewa sama diri sendiri. Yes, pasti. Ya. Dan apa yang kamu pikirin waktu gagal? Setelah merasa kecewa sama diri sendiri, pikirinnya apa? Hah? Bunuh diri? Wow, man. Coba sebutin sama dia 1, 2, 3. Goencana yo. Mungkin kita memperbaiki diri kita sendiri dari kegagalan sebelumnya. Jadi kita kayak mengkoreksi diri kita sendiri gitu. Wow, tepuk tangan. Setelah kecewa jadi mengkoreksi diri sendiri gitu ya. Siapa nama kamu? Vincent, ya. Tepuk tangan luar biasa. Selesai khotbah saya hari ini. Kan udah disimpulin ya, kita mengkoreksi diri sendiri setelah kecewa. Oke. Nah, ini mungkin 3 situasi yang pasti susah ya, nggak gampang ya, untuk kita mengekspresikan, menunjukkan perasaan kita. Kemungkinannya kamu alamin, kamu rasain di dalam, tapi mengekspresikannya, menampilkannya susah. Benar gak? Jadi waktu kamu ditanya, di rumah misalkan sama papa, mama, ataupun mungkin teman kamu, mungkin rasanya ada, tapi menunjukkannya, menampilkannya, itu hal kedua atau bahkan susah. Jadi ada banyak situasi kita sulit untuk menunjukkan emosi kita, perasaan kita. Tapi kita tahu apa yang kita rasain. Tadi contohnya kecewa gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari emosi-emosi yang kita alami ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Pada umumnya lebih sulit menunjukkan emosi yang negatif, lebih mudah yang positif. Tetapi ada juga loh yang susah juga menampilkan emosi yang positif. Ada juga. Waktu dia lagi happy, dia juga nggak bisa nunjukin bahwa dia tuh happy gitu. Kenapa demikian? Ada banyak alasannya. Salah satu alasannya bisa jadi juga karena mungkin pengalaman masa lalu
dia mungkin merasa waktu dia menunjukkan perasaannya, dia ternyata tidak mendapatkan respon, sehingga juga tidak mampu untuk menunjukkan perasaannya. Tapi ada banyak lagi alasan lainnya. Nah sekarang, apa gunanya nih kalau kita punya perasaan-perasaan ini? Ini kan perasaan macam-macam ya, seneng, marah, sedih, takut. Ini 4 yang paling dasar atau umum. Tapi gunanya kalau gitu apa sih? Kenapa kita mesti punya perasaan ini? Kenapa nggak senang aja? Kenapa nggak yang positif aja? Buat apa kita punya perasaan-perasaan ini? Sekarang lihat sebelah, kalau tadi kiri, sekarang lihat sebelah kanan. Nah, tanya temennya, bro, buat apa kita punya perasaan-perasaan ini? Ayo jawab. Kalau enggak gua tusuk lu. Ayo tusuk pakai jari kamu ya. Ayo jawab. 1 menit silakan. Apa gunanya? Apa gunanya? Kenapa kita mesti punya emosi-emosi gini? Buat apa? Ya cukup. Tepok lagi temennya. Goencana yo. Oke. Kenapa kita mesti punya emosi-emosi ini? Pada suatu kali dalam sebuah eksperimen gitu ya. Seorang peneliti bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, mengapakah burung pertama diciptakan? Tahu kan burung? Oke. Bayangin kalau ada burung dan ada burung yang pertama, itu buat apa? Buat apa burung itu diciptakan? Buat apa? Apa manfaatnya burung? Hah? Buat dimakan. Enak juga sih ya, burung goreng ya. Apalagi? Mengapa burung pertama diciptakan? Nah, kebanyakan anak-anak itu jawabnya apa? Untuk memberikan atau mengeluarkan suara yang indah. Jadi ternyata anak-anak itu mereka bisa berpikir bahwa burung itu ada karena ada tujuannya. Nah sama seperti itu, di dalam emosi kita yang beragam ini, sekali lagi ya, emosi itu beragam, tidak seragam. Saya ulang ya, emosi itu beragam, tidak seragam. Jadi bervariasi, ada tujuannya. Sama seperti tadi pertanyaan seorang peneliti yang eksperimen kepada anak-anak, ya, ada tujuannya. Mengapa kita bisa punya emosi yang beragam begitu? Dan salah satu tujuannya adalah, saya ambil juga dari penelitian, seorang peneliti yang mau meneliti tentang berapa panjangnya, berapa lamanya seorang atlet baseball. Tahu baseball? Ya, kalau di Indonesia kita sebutnya itu ada dua istilah ya selain baseball ya kalau nggak salah ya, kasti atau apa gitu kan ya. Tahu ya baseball ya. Nah caranya begini, caranya adalah dia memeriksa ekspresi-ekspresi para atlet baseball waktu mereka di
foto. Jadi waktu mereka difoto, terus ekspresi wajahnya dianalisa. Dianalisa di mana? Kamu tahu kan ya kalau atlet-atlet tuh ya, terutama di Amerika yang terkenal gitu ya, klub-klub itu biasa ada kartunya. By the way saya itu dulu adalah kolektor kartu-kartu ya. Saya dulu kolektor kartu basket. Jadi kan ada kartu-kartunya tuh. Dan ada fotonya dari si atletnya gitu ya. Dan di situ kemudian dia analisa atlet yang 3 macam ekspresinya. Satu yang senyumnya lebar, ya, giginya kelihatan. Yang kedua istilahnya apa ya, setengah-setengah gitu. Jadi nggak lebar banget tapi lumayan gitu ya. Yang satu lagi nggak senyum sama sekali. Jadi biasa aja. Nah tebak, dari ketiga ini menurut penelitian yang dilakukan itu, yang mana yang umurnya lebih panjang? Yang senyumnya lebar, yang setengah-setengah, atau yang nggak senyum sama sekali? Yang mana? Iya benar. Kenapa begitu? Nah, karena ini ada sedikit proses biologis ya. Karena waktu kita senyum, waktu kita senang, secara biologis ada proses hormon kita yang bekerja, yang itu membuat kita lebih sehat, lebih kuat, lebih produktif, dan hidupnya lebih panjang. Jadi penelitian menemukan bahwa orang-orang yang happy, orang-orang yang senang, yang ditunjukkan dengan tunjukannya dengan apa? Senyum. Ya kan? Dengan senyum, ternyata mereka umurnya lebih panjang. Oke, sekarang kasih dong teman sebelah kamu. Bro, kalau mau umur yang panjang, mesti banyak apa? Nah, minggu depan, KR, ya, kalau nggak senyum, suruh jalan dulu ke depan, balik lagi, senyum dulu ya. Setuju? Setuju? Ya, gitu ya, harus senyum ya. Kita akan buat gerakan senyum mulai minggu depan. Sepakat? Kalau nggak senyum, jalan dulu keluar, masuk lagi ya. Nah teman-teman sekalian, ternyata ada manfaatnya loh. Ada manfaatnya. Dan sebaliknya, ternyata waktu para atlet mereka itu menang, pernah lihat nggak? By the way, siapa yang nonton kemarin Indonesia Korea? Wih, langsung. Udah tahu belum besok malam pada mau nobar? Udah tahu ya? Wih, cepet amat tahunya ya. Waktu mereka gol ya, yang ke-11 ya kan? Tahu nggak ekspresi para pemain ngapain? Iya, ditunjukkannya dengan bagaimana? Coba lihat deh, hampir semua atlet yang menang, contoh ya, baik itu lomba lari, atletik, ya, mencapai garis finish, pemain bola kemarin, apapun. Waktu mereka menang, apa yang mereka lakukan? Iya, gimana selebrasinya? Shoo. Begini kan? Lihat deh, ada kesamaan loh. Tapi sebaliknya, yang kalah ngapain? Ya, ada yang di tanah di rumput langsung ya nangis, terjerembab gitu kan. Nah sama seperti itu, ternyata binatang-binatang juga ya, waktu binatang itu lagi takut, dia akan menunduk, akan meletakkan dirinya gitu ya, kepalanya ke bawah, ke dalam begini. Tapi waktu kita merasa percaya diri, merasa happy, kita akan angkat tangan, kita akan mata ke depan, tubuhnya juga dan sebagainya. Nah teman-teman, ini menunjukkan bahwa emosi-emosi ini ada manfaatnya. Emosi-emosi ini menunjukkan bagaimana kita bereaksi terhadap berbagai peristiwa. Kamu
juga bisa belajar dari situ. Nah oleh karena itu kita perlu guencana nih kata pengurus KR. Setuju? Yang artinya adalah apa? Artinya adalah, mana guencananya? Guencananya saya lupa masukin artinya. Tapi kita udah tahu deh, guencana artinya apa? It's okay. Ya kan? Artinya adalah apapun yang kemudian kamu hadapi, alami, kamu bisa menggunakan istilah ini yang menurut saya sih baik aja ya. Yaitu bahwa it's okay. Kenapa demikian? Karena pada saat kamu mengalami emosi yang negatif, ini kan normal sih ya, wajar. Kan tadi saya udah bilang, binatang juga itu ketika mereka takut, mereka menunduk, ya, mereka meletakkan kepalanya di bawah. Ini normal dan wajar. Normal dan wajar. Kalau kita lagi punya emosi yang negatif kayak gini, tidak berarti kita bermasalah atau kita tidak sehat. Gitu ya. Karena apa? Karena wajar. Kayak tadi contoh, pertandingan Indonesia-Korea. Pasti kan harus ada yang menang, harus ada yang kalah, betul gak? Apa mungkin dua-duanya menang? Kan gak mungkin. Pasti ada yang kalah kan? Yang kalah pasti akan sedih kan? Gitu, kecewa kan? Pasti. Normal gak? Wajar gak? Wajar. Apakah itu berarti kita gak sehat? Tidak. Apakah itu pasti kita bermasalah? Tidak. Ya. Jadi kalau kamu ngalamin ini, it's okay. It's guencana. Bukan guencana. Nah, ingat itu ya. Nah, yang penting adalah apa? Kamu tahu, mengenali, oke, saya lagi sedih nih. Saya lagi marah nih. Saya lagi kesel nih. Saya lagi frustrasi nih. Saya lagi benar-benar bete nih dan sebagainya. Mengenali apa yang terjadi, apa yang kamu rasain, dan yang penting nanti bagaimana mengatasinya, ya. Jadi itu yang penting. Bukannya kemudian kamu menolak atau mengatakan bahwa ini pasti gue buruk sekali, I am bad, gue ini jelek sekali karena gue merasakan seperti ini. No. Tidak. Ini adalah wajar. Ini adalah normal. Ketika kamu merasakan perasaan-perasaan yang bahkan negatif sekalipun. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, dalam hidup kita sehari-hari, mana kondisi yang paling banyak kita alami? Antara tadi, senang, sedih, takut, marah, mana yang paling sering kita alami? Coba. Tanya lagi, sekarang tanyanya ke belakang, lihat ke belakang, tanya ke belakang. 1, 2, 3, mulai. Tanya, mana yang paling banyak? Mana yang paling banyak kita alami sehari-hari? Iya, cukup. Oke, siapa yang senang 24 jam? Ada? Hahaha, 24 jam gitu ya. Ada? Nggak ada kan? Siapa yang sedih 24 jam? 24 jam. Ada? 24 jam. Ya, tidak ada 1 menit pun tidak sedih. Rasanya enggak ya? Nah teman-teman sekalian, kondisi yang paling banyak mungkin kita alami sehari-hari antara yang positif dan negatif, kemungkinan nih, coba bener enggak? Ya, bahwa sehari-harinya kita tuh entah tidak yang ke sini, enggak yang gini, kita mungkin ada di tengah-tengahnya. Bener enggak? Atau dengan bahasa kita, B aja. Ya kan? Sehari-hari kita tidak juga
seneng terus, kita nggak sedih terus, kita ya biasa aja, kita yang baik aja. Atau normal aja, kira-kira gitu. Nah kalau begitu maka teman-teman sekalian, fokus kita mestinya kita tidak perlu mikirin, wah hidup gue, diri gue, ada tekanan, masalah, gangguan. Kan yang kamu alamin sehari-hari kan tidaklah berupa emosi yang seneng terus, negatif terus, atau yang positif terus. Ya kan? Kan B aja. Sehingga jangan fokus dong sama masalah, sama yang negatif aja. Ini yang kemudian kita sebut dengan overthinking. Overthinking ya. Karena apa? Kita akhirnya fokusnya sama yang negatif aja. Sama yang mencemaskan aja, mengkhawatirkan aja. Padahal yang sehari-harinya kita aktivitas, bangun pagi, pergi sekolah, belajar di kelas, pulang, ya mungkin banyak tugas apa dan sebagainya. Tapi itu kita lakukan seperti biasa aja. Memang ada saat-saatnya, wah penuh dengan tekanan, benar-benar berat. Tapi ada saatnya juga enggak. Oleh karena itu teman-teman, jangan fokus ya sama masalah dan yang negatifnya saja. Nah mari kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagiku. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sendiri itu lemah. Bahkan dia bilang, aku punya duri dalam daging. Jadi kalau kita merasa kita lemah, ya ingat juga, oh iya ya, Om Paulus, Uncle Paulus itu pernah juga ngalamin. Ya. Dan juga dia merasa dirinya lemah. Tapi it's okay bahwa bukan berarti kalau kita lemah, kalau kita punya masalah, seakan-akan segala sesuatunya, perasaan itu hanya soal itu doang. Tidak. Ayat ini bisa kita ambil. Ayat ini bisa kita pakai. Kita yakinkan diri kita bahwa justru waktu kita lemah, ada kuasa Tuhan yang kuat, yang bisa kita andalkan. Kalau kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, pasti kamu akan merasa terus negatif, masalah, lemah. Tapi kalau ingat seperti yang Paulus katakan, justru dalam kelemahanlah ada kuasa Tuhan yang kuat. Itu yang akan membuat kamu tidak terus-menerus fokus pada yang negatif saja. Makanya tadi kan saya tanya, tadi kamu ngerasanya apa? Cemas, kecewa, oke. Lalu apa yang kamu pikirin? Karena ini nyambung biasanya. Yang kamu rasain, yang kamu pikirin, nyambung tuh. Biasanya nyambung. Latihlah dirimu dengan berpikir bahwa, oh ya, saya lagi frustrasi nih. Kan mengenali kan. Saya lagi kesel nih. Ya, ini saya lagi sedih banget. Oke, lagi lemah. Tapi ingat ada kuasa Kristus. Ada kuasa Tuhan yang kuat. Amin. Teman-teman, paku kalau dia dihantam, dipukul oleh palu, makin lama dia akan makin apa? Makin masuk, makin kalau sudah nempel sama objeknya, contohnya kayak kayu, ya, sudah nempel, apa yang bisa kita lakukan? Congkelnya susah apa gampang? Emosimu, kalau kamu hantem terus, kalau kamu jejelin terus, makin lama makin dalam, makin dalam. Apalagi lagunya yang kamu dengerin lagu apa? Lagu yang makin galau. Lagu yang makin bikin kamu apa? Wah, makin sedih, makin frustrasi. Itu kayak paku yang makin kamu hantem. Kamu mau angkat lagi, susah apa gampang? Susah. Pakailah 2 Korintus 12 ayat 9.
Ingat Rasul Paulus, oh iya, saya lagi sedih banget nih. Tapi ada kuasa Kristus. Ya, saya lemah, tapi ada Tuhan yang kuat. Nah, satu lagi, ini ayat yang tadi dari awal kita baca, kita pelajari. Yuk kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. 3B ya, 1 bersuka cita. Jadi bagaimana kita bisa bersuka cita? Kita bisa bersuka cita karena apa? Karena Kristus. Bukan karena kita. Yes, kita mungkin bisa sedih karena tadi susah pelajarannya, ujiannya berat, ada kegagalan dan sebagainya. Tapi kenapa kita bisa bersuka cita? Ya, saya tahu saya bisa lemah, tapi Tuhan yang kuat. Amin. Kita bisa berdoa. Katakan sama Tuhan. Tuhan, saya mau mengatakan, menyampaikan, saya mau cerita. Kamu bilang kamu susah mengekspresikan, oke. Tapi kamu bisa berdoa kan? Kamu bisa bilang ke Tuhan kan? Ayo, sampaikan. Katakan, ucapkan, doakan ke Tuhan. Dia tahu, dia tahu. Tadi ya lagu kita ya, Tuhan tahu, dia tahu. Bahkan di kitab Roma dikatakan waktu kita nggak bisa mengatakan, mengucapkan di dalam doa kita, Roh Kudus tahu, ya, dia menolong kita, membantu kita dengan keluhan-keluhan yang kita nggak bisa ucapin. Yang penting hati kita terarah, kita mau datang ke Tuhan, doakan ya. Dan ketiga bersyukur. Nah ini perlu latihan, kita perlu belajar. Nah kita mau tutup dengan kamu nih berdoa ya, nanti ya berdua-berdua ya. Lalu apa yang kamu bisa syukuri? Coba belajar hari ini, sekarang coba. Apa nih yang saya bisa syukuri nih hari ini, pagi ini ya. Mulai dari hal yang paling kecil ya, bersyukur bisa datang ke sini, oke boleh juga lah ya. Tadi mungkin di rumah pagi-pagi ada yang bisa disyukuri? Bisa? Oke, 1 menit dengan teman berdua-berdua, apa yang kamu syukuri, dan kemudian tutup dengan berdoa bersama dengan temanmu di sebelah. Silakan. Oke, kalau sudah, sekarang berdoa. Berdoa, saling mendoakan, mengucapkan syukur, ya. Doakan tadi apa yang disyukuri oleh temanmu tadi, ya. Yuk, silakan. Saling mendoakan, saling mengucapkan syukur untuk pengalaman temanmu. Tadi apa yang dibagikan, doakan bersama.
Ya Tuhan, kami bersyukur. Bersyukur untuk hari ini. Bersyukur untuk rumah Tuhan di GKI Pernias. Bersyukur untuk teman-teman persekutuan ini, remaja. Bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk kebaktian, para pelayan, bersyukur untuk kesempatan untuk beribadah sekali lagi. Oh Tuhan, ada begitu banyak hal yang kami bisa syukuri. Namun seringkali kami terfokus hanya pada situasi dan emosi-emosi yang negatif saja. Tuhan, ajar kami, latih kami Tuhan, untuk kami tidak fokus dan bahkan over berpikir pada hal-hal yang justru membuat hati kami, pikiran kami cemas saja Tuhan. Dan kalau itu terjadi Tuhan, bersama-sama saat ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Arahkan pikiran kami untuk mengingat bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar ketika bahkan kami ini lemah. Tolong kami untuk mengingat dan bersyukur atas segala hal yang baik. Karena dalam hidup kami, Tuhan selalu menolong memberkati. Ajar kami untuk bersukacita dan terus berdoa, sehingga kami mau jadi remaja-remaja yang sungguh Tuhan bisa yakin dan bisa menghadapi segala tantangan dan permasalahan. Dan dengan itu kami mengatakan, it's okay. Kami bisa hadapi itu. Karena Tuhan Yesus yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Iya, teman-teman, dengan bangkit berdiri sebagai respon pemberitaan firman dan mengingat janji baptis kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengikatkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Allah Terus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pada hari ini, agar kiranya Engkau bisa kembali mengukuhkan kami di sini untuk kembali beribadah kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan mengangkat pokok doa. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia. Berdoa agar kiranya Engkau sajalah yang bisa memimpin negeri ini dalam pemerintahan, politik, dan ekonomi melalui tangan-tangan yang percaya dan akan takut padamu. Selanjutnya, kita mau berdoa juga untuk camp remaja yang akan diadakan pada tanggal 3 sampai 6 Juli. Berdoa agar segala rancangan dan data susunan acara yang sedang dipersiapkan bisa dipersiapkan dengan baik oleh para panitia. Dan berdoa juga untuk para peserta yang akan mengikuti acara ini. Kami mau doa juga ya Tuhan untuk sudah terlaksananya acara kegiatan home kita. Berdoa agar acara ini bisa selalu terlaksana dengan baik,
dan bisa selalu dilaksanakan ke depannya ya Tuhan. Tuhan, kami tak lupa juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir pada hari ini, entah itu karena penyakit atau adanya pergumulan yang sedang mereka hadapi pada hari ini. Berdoa agar kiranya penyakit yang sedang dialami mereka bisa Engkau angkat dan bisa Engkau pulihkan melalui para obat-obatan, para dokter-dokter. Dan berdoa juga untuk para teman-teman kami yang sedang tidak bisa hadir karena pergumulan, biar Engkau saja yang bisa menyertai segala pergumulan yang sedang mereka alami ya Tuhan pada hari ini. Berdoa agar kiranya mereka bisa hadir kembali dengan minggu depan, kembali ke sini untuk kembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Berdoa agar 1 tahun yang telah Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang bisa menyertai setiap perjalanan mereka ke depannya ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di belakang. Dan untuk teman-teman yang mungkin gak bawa cash juga bisa memberikan persembahan lewat QR Code yang nanti ada di layar. Ayat persembahan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima, berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan sukacita sambil menyanyikan tabur waktu pagi. Tabur waktu siang terus sampai senja, nantikan tuaian pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Akan bersuka bawa berkasnya. Dari sang surya di gelap bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai. Kita akan bersuka bawa
bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat melewati setengah dari rangkaian ibadah kami hari ini. Tadi kami juga sudah memberikan persembahan terbaik kami, kiranya hanya dengan tangan-Mu saja Engkau boleh memakai dan menguduskan persembahan kami, supaya persembahan ini dapat digunakan untuk memperpanjang tangan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami doa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Nah, dari firman yang tadi udah dibawain Ko Evans, menurut teman-teman, apakah firman yang memberkati dan memiliki value gitu buat kalian bawa pulang atau enggak? Boleh kasih jempol buat yang ngerasa kalian menemukan pesan. Oke, banyak ya yang merasa mendapatkan pesan dari firman tadi. Kalau saya sendiri, setelah mendengar khotbah dari Ko Evans, yang saya simpulkan adalah it's okay to not be okay. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini pasti kita merasakan banyak sekali perasaan dari yang positif sampai negatif. Tapi kita jangan menolak perasaan negatif dalam hidup kita, dan kita harus mengenali perasaan dan peristiwa serta memecahkan masalahnya. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ia akan selalu menyertai dan menaungi kita karena Yesus adalah kawan yang sejati.
sarang, jiwa ragamu lelah. Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakar. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Luar biasa teman-teman, saya nggak nyangka bahwa lagu yang dipilih terakhir adalah lagu ini ya. Jadi di dalam kelemahan kita, ingatlah Yesus. Dia adalah teman kita yang tahu sekali apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita bawa itu, mari kita benar-benar terapkan itu. Mari kita berdoa menutup ibadah kita pada pagi ini. Kami bersyukur Bapa untuk rangkaian ibadah kami dari awal sampai saat ini. Dan ketika kami hendak pulang, kami membawa pesan dari firman-Mu Tuhan. Dan terutama yang mengingatkan kami akan Yesus, teman yang sejati, yang tahu segala kelemahan kami. Dan kami mau Tuhan diberkati oleh Engkau. Kiranya kasih daripada Allah Bapa kita, kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, menolong kita setiap hari, setiap saat, di dalam situasi apapun, baik senang maupun susah, kita bisa terus bersuka cita dan bersyukur dalam segala hal, dalam doa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Dengan tetap pakai berdiri, mari kita nyanyikan lagu Yesus kawan yang setia saya lagi. Kita yang bersatu teduh.
Selamat hari Minggu teman-teman. Jadi aku mau bacain warta lisan pada hari ini tanggal 28 April. Sebelumnya aku mau ngucapin welcome to KR Pernias untuk kalian yang baru pertama kali hadir pada hari ini. Aku mengundang kalian untuk bisa datang lagi minggu depan. Tema hari ini itu tanggal 28 April itu dibawain sama Ko Evans dengan tema Gwencana. Terus untuk minggu depan tanggal 5 Mei itu dengan tema licik versus cerdik yang dibawain oleh Cigres. Untuk pelayan pada hari ini itu pemimpin liturginya ada Kenny, pendamping pembicaranya ada Ci Devina yang diganti sama Cilioni, BWDS-nya ada Stefanesa, PIC-nya ada Fiona sama Kenny, MCCG-nya ada Keisha, absennya ada Ko Alberta, PJTD-nya ada Hana yang diganti sama Ci Devina EM. Untuk Asya dan kolektannya ada Meisha, Prita, Immanuel, dan Habel. Untuk pelayan musik sama Mumet pada hari ini itu pianisnya ada Mitzi, gitarisnya ada Ko Elvis, singernya ada Phoebe dan Philip, kajonnya ada Hansel, soundnya itu ada Ko Chung, slide-nya ada Cheryl, switchernya ada Odi, dan kamera belakangnya ada Ko Carlos. Untuk minggu depan itu pemimpin liturginya ada Wilson sama Konius, pendamping pembicaranya ada Ilona, IBWDS-nya ada Tifa Lenka, PIC-nya ada Philip dan Mitzi, MCCG-nya ada Ilona, absennya ada Gracie Morangkir, PJTD-nya ada Odi Garcia. Untuk Asya dan kolektannya itu ada Abel, Selena, Marvel, dan Nicholas. Untuk minggu depan pianisnya itu ada Jolin, gitarisnya ada Brian, singernya ada Keisha dan Ko Carlos, kajonnya ada Ko Chung, dan bassnya ada Brandon. Soundnya ada Darren, slide-nya itu ada Francisca, switchernya ada Justin sama kamera belakangnya ada Selena. Untuk pembinaan dan KTB pada hari ini itu untuk kelas Alpha itu ada KTB Small Group yang dibawa sama Ko Yul. Untuk kelas Beta itu ada KTB dengan tema bertumbuh dalam pelayanan, dan untuk Omega itu ada pembinaan dengan tema perkabaran Injil pertama yang dibawain oleh Ko Evans. Oke, sekian pada hari ini. Thank you and happy Sunday semuanya.